Shalom pemirsa, dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama kami, umat-umat Tuhan, dari Gereja Masih Advent Hari ke-7, Jemaat Timoho, Yogyakarta, di dalam diskusi pelajaran Sekolah Sahabat kali ini. Dan seperti biasa, kita sudah bersama-sama dengan beberapa panelis kita dari tempat masing-masing. Ada Bang Bill Samuel. Halo Bang Bill, bagaimana kabarnya? Halo Semi, puji Tuhan, sehat-sehat saja. Puji Tuhan. Kemudian ada Bang Ferry. Halo Bang Ferry, bagaimana kabarnya? Halo Sam, puji Tuhan, baik dan sehat. Puji Tuhan. Dan yang terakhir ada Sherin. Halo Sherin, bagaimana kabarnya? Halo Bang Semi, puji Tuhan, sehat, baik. Puji Tuhan, semua dalam keadaan sehat, dan kami juga mengharapkan Bapak Ibu, pemirsa dimanapun Anda berada, juga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Sebelum kita akan memulai, kita akan membukanya dalam doa, dan saya minta kesediaan Bang Ferry untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada sore hari ini kami datang kembali kepadamu bersyukur. Kau telah memberkahi kami, memelihara hidup kami, dan mencukupi segala kebutuhan kami. Dan kami sekarang mendiskusikan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kita sudah tiba di pelajaran yang ke-7. Pelajaran yang ke-7 ada satu judul yang menarik sepanjang pekan ini, yaitu kekalahan bangsa Asyur. Sekali lagi kekalahan bangsa Asyur. Nah, seperti apa ini kekalahan yang dihadapi oleh bangsa yang awal-awalnya sebagai bangsa yang adik kuasa, namun judul ini mengatakan dia kalah, bangsa ini kalah. Nah, kita bisa baca dalam Yesaya pasal 36 sampai 39 sebagai bacaan referensi kita. Dan saya mau minta dulu Bang Bill, kira-kira fokus kita sepanjang pekan ini seperti apa, dan nanti boleh dilanjutkan di pelajaran hari Minggu. Silakan Bang Bill. Baiklah, Semi, Kak Ferry dan Sherin, dan pemirsa semua yang ada di rumah yang menonton video ini, kita sudah sampai di pelajaran yang ke-7 dari buku sekolah sahabat kita tentang Yesaya. Dan ini tadi Semi sudah bilang judulnya adalah kekalahan bangsa Asyur. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran ini, ada baiknya terlebih dahulu saya memberikan suatu bukan sinopsis lah, tapi suatu saran, ya, mungkin saran lah lebih tepatnya. Jadi sepanjang pelajaran Yesaya ini kita akan belajar banyak sekali yang kita sudah pelajari sebelumnya dan yang akan kita pelajari mendatang, karena ini di tengah-tengah lah ya, pelajaran ke-7 sudah tidak terasa kita sudah di tengah dari satu triwulan. Nah, kita mempelajari banyak sekali sejarah. Mungkin ada tahun, ada nama orang, nama raja, ya nama anak-anak, ya kan, yang kita pelajari sebelumnya. Dan mungkin bagi beberapa orang terlihat jenuh dan terlihat, untuk apa kita pelajari ini, gitu ya. Nah, tetapi di pelajaran ini, secara pribadi bagi saya pelajaran ini merupakan pelajaran yang sangat memberikan dampak. Bukan berarti pelajaran sebelumnya tidak, tapi bagi saya pribadi, dari 7 pelajaran bagi saya selama sejauh ini ya, saya tidak tahu nanti pelajaran ke-8 dan seterusnya. Tapi yang paling memberikan amaran, teguran bagi saya itu adalah di pelajaran ke-7. Di pelajaran ke-7. Kalau kita lihat nanti bagaimana iman seseorang itu fluktuatif, ya. Iman seseorang itu fluktuatif, naik dan turun. Dan itu saya sangat merasakan sekali di pelajaran ini. Dan kalau kita baca renungan pagi kita, dari Ellen G. White dikatakan bahwa ada satu kutipan yang sangat baik sekali, dikatakan kita tidak perlu khawatir akan masa depan kalau kita lupa, ya kan? Kita bisa khawatir kalau kita lupa perlindungan Tuhan di masa lalu. Dan itu sangat kena sekali di pelajaran ini. Bagaimana Tuhan yang sama yang mengalahkan bangsa Asyur, itu juga Tuhan yang sama yang ada di tahun ini bersama dengan kita. Kita lihat dulu
ayat hafalan kita dari Yesaya 37 ayat 16. Dikatakan, "Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel, yang bertata di atas kerubim. Hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi." Jadi sebagai suatu ungkapan pujian, pengakuan, ya kan, keagungan Tuhan itu. Dan kita lihat apa yang melatar belakangi ayat hafalan kita ini dan peristiwa seperti apa. Kalau kita lihat di pendahuluan pelajaran ini, tadi Semi sempat bilang referensi kita dari Yesaya 36 sampai 39. Ya, tapi sekali lagi seperti yang kita tahu kitab Yesaya ini fokusnya ada pada tokoh utama, yaitu ya siapa lagi kalau bukan Nabi Yesaya, ya. Nabi Yesaya. Karena ditulis oleh Nabi Yesaya gitu ya. Yesaya 36 sampai 39. Itu bercerita tentang Nabi Yesaya dalam zaman Raja Hizkia. Karena kita tahu Yesaya itu di berbagai zaman kerajaan ya, maksudnya raja-raja. Dia tadi sebelumnya ada di Ahaz, sekarang udah di Hizkia gitu ya. Nah, sekarang kita fokus di Hizkia. Kita mungkin sudah sering lah, tahu lah dengar Hizkia itu seperti apa ya. Mungkin salah satu ceritanya juga kita tahu. Tapi kita akan lihat mendetail di pelajaran ini. Dan latar belakangnya agak sedikit berbeda, karena kita bukan belajar Hizkianya, tapi kita belajar dari pelajaran sebelumnya tentang Yesayanya. Jadi agak sedikit, masuknya agak sedikit berbeda dari biasanya. Kalau kita kan belajar, oh Raja Hizkia, dia disembuhkan gitu ya. Nah, kita lihat sekarang latar belakangnya dari Yesaya. Nah, selain itu, ada sangat lebih baik lagi kalau kita baca di kitab paralelnya, di 2 Raja-Raja 18-20 dan 2 Tawarik 32. Karena banyak peristiwa yang tidak ada di dalam Yesaya. Jadi Yesaya itu bisa dibilang langsung akibatnya, tapi peristiwa sebabnya, kalau kita belajar sebab akibat ya, sebabnya, latar belakangnya itu banyak di 2 Raja-Raja 18-20 dan 2 Tawarik 32. Jadi pemirsa di rumah siapkan Alkitabnya atau baca sebelumnya terlebih dahulu untuk memperlengkapi pengetahuan kita sebelum kita bisa masuk di pelajaran ini. Agar apa? Agar kita bisa lebih mengapresiasi cerita, mengapresiasi pelajarannya. Nah, saya rangkumkan ada 4 tema kunci pelajaran, mungkin sangat banyak sekali, tapi yang secara pribadi yang saya lihat ada 4. Yang pertama sekali adalah pada siapa kepercayaan diletakkan, karena ini akan ada konflik kepercayaan. Nanti kita akan lihat itu di awal-awal ya, di pelajaran Senin, Selasa, Rabu mungkin. Lalu akan kita melihat iman yang teguh. Lalu di akhir kita akan lihat 2 poin ini yang sangat penting, yaitu kesempatan menginjil dan pilihan pribadi. Nah, jadi 4 ini akan kita ungkapkan nanti melalui panelis di sini. Dan kita akan masuk di hari Minggu terlebih dahulu. Saudara-saudara semua, di hari Minggu itu ada di Yesaya 36, ayat 1 dikatakan. Jadi kalau di pelajaran kita cuma di ayat 1, tapi latar belakangnya nah akan saya bawakan terlebih dahulu. Supaya kita lebih bisa mengerti ya. Judulnya tali busur yang sudah terpasang. Apa maksudnya ini? Tali busur yang sudah terpasang. Kalau kita lihat, Raja Ahaz sebelum Raja Hizkia ya, kalau kita bisa rangkumkan ya imannya turun ya, dia tidak berkenan di hadapan Allah. Lalu kita masuk ke Raja Hizkia. Di 2 Tawarik 29 ayat 2 dikatakan, Raja Hizkia itu sebagai seseorang raja yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan Daud, bapak leluhurnya. Ya, kalau kita baca raja-raja, Tawarik itu selalu dibilang, oh raja ini jauh di mata Tuhan. Ini benar di mata Tuhan. Nah, sekarang kita lihat restorasi apa yang Hizkia lakukan. Yang sebelumnya kita sudah tahu ya, bobroknya bangsa Yehuda pada saat itu, kerajaan Raja Yehuda Israel akibat Raja Ahaz. Kita lihat restorasinya secara singkat saja. Tapi kalau mau baca lengkap ada di ayat-ayat ini yang saya bilang. Dia Hizkia menguduskan kembali rumah Tuhan ya. Menguduskan kembali, dia bahkan merayakan Paskah, menghancurkan semua tugu, tiang, dan mezbah berhala di gunung-gunung yang dibangun Ahaz. Dihancurkan semuanya. Dan Hizkia mengatur sumbangan untuk para imam dan orang Lewi. Nah, ini adalah restorasi yang Hizkia lakukan. Seorang raja baru berkenan di mata Tuhan, dia membangun restorasi. Membuat restorasi. Nah, bukan hanya itu, kalau di pelajaran sekolah sahabat kita, nah ini poinnya ada di sini ya. Mungkin restorasi tidak tergambar, tapi dari restorasi itu, kalau kita perhatikan ya, kalau kita baca di 2 Raja-Raja dan 2 Tawarik, dikatakan bahwa karena dia melakukannya benar di mata Tuhan, maka semua yang Hizkia lakukan berhasil. Dari restorasi ini. Nah, setelah ayat itu, barulah kita masuk di pelajaran hari Minggu ini. Kenapa? Karena Raja Asyur itu digantikan.
Dari raja, kalau kita belajar di pelajaran sekolah sahabat kita dikatakan Sargon II, Raja Asyur itu meninggal dan digantikan oleh Raja Sanherib, ya, Raja Sanherib. Dan Hizkia berkalkulasi bahwa Raja Sanherib ini tidak cukup kuat. Mungkin apakah politiknya atau kedekatan dengan kekuatan militer, tapi hitung-hitungan Hizkia mungkin ada celah untuk memberontak. Nah, itulah sampai di pelajaran hari Minggu. Jadi setelah dia membangun restorasi, di 2 Raja-Raja 18 ayat 7, Hizkia memberontak terhadap Raja Asyur, Sanherib. Mulai dengan tidak membayar upeti dan sebagainya macamnya. Nah, tetapi ternyata kalkulasi Hizkia salah. Sanherib ini ternyata lebih kuat daripada yang dia duga. Nah, jadi sebelum dia mengepung Yerusalem, kan di pelajaran ini langsung di Yerusalem. Tapi sebelumnya, Raja Sanherib ini sudah mengepung kota-kota sekitar terlebih dahulu, di pinggir-pinggiran. Kalau tidak salah ada sampai 46 kota-kota kunci yang dikuasai Raja Yehuda, kerajaan Yehuda, Israel, sebelum dia masuk ke ibu kota Yerusalem. Nah, di pelajaran ini kita langsung fokus setelah dia masuk di ibu kota Yerusalem. Itulah di 2 Tawarik 32:1 dikatakan. Setelah peristiwa menunjukkan kesetiaan Hizkia, lihat ya. Bahkan dikatakan di sini, setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu peristiwa yang mana? Yang tadi semua itu, restorasi yang dia buat. Datanglah Sanherib, Raja Asyur, menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu. Ini yang tadi saya bilang ada 46. Dan berniat merebutnya sampai di akhirnya di Yerusalem. Nah, Hizkia melihat itu, tanggapannya apa? Usaha Hizkia. Dia bergumul dan dia meminta saran lah. Ya seperti raja, meminta saran kepada orang-orang bawahnya, ayo apa yang harus kita lakukan? Lalu mereka dikatakan sini salah satu strateginya adalah menutup mata air ya, saluran air. Detailnya ya saluran air itu diarahkan ke pasukannya Hizkia saja. Jadi tidak ke arah pasukan dari si Sanherib atau Raja Asyur supaya mereka ya kalau tidak ada air tidak bisa perang ya, tidak ada ini mata air kan, tidak bisa berperang, haus, tentara pun lemah. Lalu dia membangun kembali tembok dan menara dan mempersiapkan rakyatnya secara mental dan juga secara rohani, secara fisik, semuanya dipersiapkan, tentara-tentara tinggi membangun kembali mental rakyat. Nah, jadi ini di pelajaran hari Minggu, suatu gambaran bahwa restorasi yang Hizkia buat, setelah restorasi uniknya, ya, anehnya, setelah dia berbalik kepada Tuhan, membalikkan bangsanya bahkan kepada Tuhan, malah dapat ancaman. Nah, sering sekali kita di kehidupan kita seperti itu ya, mau berbalik malah dapat ancaman yang membuat Hizkia ragu. Inilah kenapa saya tadi bilang pelajaran ini sangat kena sekali kalau kita bisa mengapresiasi latar belakangnya. Jadi sudah capek-capek buat semuanya, malah diserang, ya, malah diserang. Nah, mungkin seperti itu pendahuluan itu sampai hari Minggu. Semi, silakan. Oke, terima kasih Bang Bill. Pelajaran yang sangat bagus dari Raja Hizkia sekarang ya, Raja Yehuda. Ya, dia udah melakukan restorasi, tapi karena dikepung, ancaman kembali oleh Sanherib, kemudian dia melakukan usaha-usaha kembali. Nah, ini ada pertanyaan yang berhubungan nih sama Raja Hizkia, Bang Bill, di hari Minggu. Nah, jika Hizkia sangat mempercayai Tuhan awalnya, ya, kita lihat tadi Bang Bill udah kasih beberapa gambaran, mengapa dia akhirnya begitu banyak melakukan usaha-usaha pribadi. Nah, apakah usaha atau pekerjaannya ini meniadakan imannya sendiri? Dan kira-kira pelajaran apa yang kita bisa ambil ini bagi kehidupan kita, Bang Bill? Silahkan. Nah, ini salah satu pertanyaan yang saya suka ya. Nanti mungkin pertanyaan-pertanyaan sebelumnya lebih greget lagi, tapi ini salah satu yang saya suka. Nah, itu ada di bawah dari buku sekolah sahabat kita, kalau kita lihat, dia bilang, lihat nasihat dari Filipi 2, ayat 12 dan 13. Nah, sekarang kita akan baca. Filipi 2 ya, ayat yang ke-12 dan ke-13. Saya akan bacakan. Judul perikopnya saja sudah memberikan kita kunci. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Wah, maksudnya apa ini? Bukannya kita dibenarkan karena iman. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Apakah Hizkia taat? Oh iya. Dia buat restorasi ya. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi sebenarnya judulnya kerjakanlah keselamatanmu, tapi di ayat 13 dikatakan apa? Siapa yang melakukan keselamatan sebenarnya?
karena Allah lah yang mengerjakannya di dalam kamu. Jadi kita ini cumalah bejana. Nah, lalu pertanyaannya, apakah itu tidak meniadakan imannya? Masa iya dia buat usaha pribadi? Nah, supaya kita tahu seperti apa usaha pribadi yang dikatakan di sini, coba kita buka di 2 Tawarik 32 ya, paralelnya. Tidak saya masukkan di sebelumnya. Jadi kita lihat 2 Tawarik 32 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Saya akan bacakan. 2 Tawarik 32 ayat 6 dan ke-7. Ini adalah rangkuman dari usaha-usaha Hizkia. Jadi ayat-ayat sebelumnya yang tadi membangun kota, menutup air-air. Nah, ini 6 dan 7 kita perhatikan ya. Kita lihat usaha pribadi yang dikatakan itu maksudnya apa? Ia di sini Raja Hizkia ya. Raja Hizkia mengangkat panglima-panglima perang yang mengepelai rakyat, menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota dan memenangkan hati mereka dengan kata-kata yang memotivasi, memenangkan hati karena mau berperang. Ayat 7 ya, lihat baik-baik. 7 dan 8. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Lihat ya. Nah, disinilah yang saya lihat dari ayat 7 dan 8 ini, itu klop banget, sangat lengkap dengan Filipi tadi. Jadi, untuk mempercayai Tuhan itu bukan berarti kita malas, nggak buat apa-apa. Oh ya Tuhan, saya mau dapat pekerjaan, tapi kita tidak melamar pekerjaan, ya itu sama aja. Oh ya Tuhan, saya mau masuk ke universitas yang bagus, tapi tidak belajar, ya sama aja. Nah, tapi motifnya apa? Motifnya Hizkia adalah percaya aja, kita lakukan. Karena yang berperang bukan kita. Jadi sebenarnya dia sama aja bilang, udah kita kerja keras saja, nanti yang menangin itu bukan kita, tapi Tuhan. Sama seperti Filipi tadi ya, kamu mempertarungkan imanmu, keselamatanmu, memperkerjakan keselamatanmu, tapi Allah lah yang bekerja di dalam kamu. Nah, jadi apakah menyediakan imannya? Bukan. Malah pekerjaan itu adalah tanda, Bang. Tanda imannya. Tanda imannya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa apapun yang dilakukan, kalau bersama Tuhan pasti berhasil. Walaupun tampaknya tidak mungkin bisa menang lawan Asyur. Mungkin seperti itu sih. Ya, Allah bekerja melalui kita ya. Oke. Terima kasih Bang Bill atas pembahasannya. Saya mau pindah ke hari Senin oleh Bang Ferry. Bang Ferry ada judul yang menarik, propaganda. Nah, apa ini propaganda dan seperti apa yang dihadapi oleh kerajaan Yehuda dan juga Asyur. Kemudian nanti di hari Selasa ada judul juga yang menarik di situ, yaitu terguncang tetapi tidak ditinggalkan. Nah, dari Yesaya 36 sampai Yesaya 37. Silakan Bang Ferry, boleh diuraikan. Oke, terima kasih Sam. Nah, hari Senin ini dengan judul propaganda ya, ini diambil fokusnya di Yesaya 36 ayat 2 sampai 20. Nah, ada poin yang menarik di sini ya, bagaimana Raja Asyur itu menggunakan taktik perang propaganda ya, daripada perang fisik ya. Nah, sebenarnya apa sih propaganda itu? Ya, propaganda adalah rangkaian pesan yang bertujuan untuk mempengaruhi pendapat dan kelakuan masyarakat atau sekelompok orang. Ya, jadi mempengaruhi ya. Nah, propaganda tidak menyampaikan informasi secara objektif, tetapi memberikan informasi yang dirancang untuk mempengaruhi pihak yang mendengar atau melihatnya. Ya, jadi inilah propaganda, dan Raja Asyur menggunakan taktik ini ya, daripada perang fisik ya. Nah, tujuannya ya pastinya adalah supaya rakyat Raja Hizkia dan para prajuritnya dan rakyat takut ya, dan akhirnya menyerah ya, dan itu tujuan utamanya ya, tanpa ada pertumpahan darah ya. Sebenarnya luar biasa gitu loh strateginya yang dipersiapkan gitu.
Nah, dalam membuat propaganda ini ya, yang diutus itu adalah Rabshakeh, dia pegawai tinggi kerajaan Asyur ya. Dan ini biasa sebenarnya yang dilakukan oleh ketika perang terjadi ya, bagaimana propaganda itu. Oke. Nah, salah satu propaganda yang diberikan ini ya, ini informasi-informasi ya, yang disampaikan ya kepada orang-orang di Yehuda ya, ketika mereka dikepung seperti dibilang tadi oleh Bilsam ya. Dan ini sebenarnya nanti propaganda ini didengarkan oleh rakyat gitu ya, bukan hanya beberapa utusan saja. Oke. Propagandanya begini ya, secara lantang dia mengatakan seperti ini. Engkau tidak dapat mengandalkan Mesir ya. Jadi itu dinyatakan secara langsung gitu ya. Kalian itu tidak bisa mengandalkan Mesir ya. Kenapa? Karena Mesir itu lemah ya. Tidak dapat diandalkan. Ya, jadi kalian nggak bisa gitu ya. Udahlah menyerah aja, itu konsep seperti itu ya. Lalu juga engkau tidak dapat bergantung pada Tuhan sebab Raja Hizkia telah menyakiti hatinya. Ya, jadi ini salah satu propaganda yang begitu dahsyat ya. Ini mengatakan bahwa ngapain kalian bergantung sama Tuhan gitu. Kenapa? Karena kalian tuh tidak akan didengarkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Hizkia telah menyakiti hatinya. Padahal sebenarnya enggak kan gitu. Tadi disebutkan oleh Bilsam bagaimana Hizkia itu melakukan reformasi sebenarnya ya, secara rohani di kerajaannya gitu. Nah, ini salah satu propaganda. Tadi kan menyampaikan informasi ya, kurang objektif ya. Nah, lalu kemudian dia propaganda yang berikutnya adalah Tuhan tuh ada di pihak Asyur. Ya. Tuhan tuh tidak ada di pihak kalian. Ya, jadi ya ini sebenarnya kata-kata yang cukup tajam ya, gitu loh. Karena waktu itu sebenarnya kan membuat mereka tuh bisa jadi lemah. Wah, Tuhan tidak ada di dalam pihak kita. Lalu kemudian propaganda yang berikutnya adalah engkau tidak memiliki orang yang terlatih untuk menunggangi 2000 ekor kuda ya gitu. Karena memang ini semacam menunjukkan nih kalian tuh lemah gitu ya. Oke. Lalu pertanyaannya kan apakah utusan dari Asyur ini atau Rabshakeh ini mengatakan kebenaran? Ya, tapi tidak komplit ya. Oke. Kenapa? Karena seperti saya bilang tadi bahwa sebenarnya salah satu yang tidak komplit itu mengenai bagaimana sebenarnya Hizkia itu melakukan reformasi rohani ya, yang sebenarnya ini sangat menyenangkan Tuhan, ya, tidak menyakiti hati Tuhan, ya, dan ini adalah propagandanya, ya, dan menurutku dalam praktek-prakteknya ya iblis pun itu sebenarnya ya membuat propaganda-propaganda ya yang membuat kita itu tidak bergantung kepada Tuhan. Tapi nanti kita lihat hari Selasa bagaimana sih respon daripada raja, ya prajurit dan rakyatnya. Oke, dengan propaganda tersebut apakah mereka termakan atau tidak? Kenapa? Karena kalau termakan, wah ini bisa jadi apa ya? Ya hancur, kita menyerah lah gitu dan dikuasai gitu. Oke. Nah, kita akan melihat bagaimana responnya ya. Nah, yang pertama adalah respon mereka ya ketika mendengarkan ya ini propaganda ini atau tuduhan-tuduhan palsu ini ya atau klaim-klaim ini yang tidak benar ya. Mereka itu mengoyakkan pakaian ya dari raja, prajurit ya. Mereka merobek pakaiannya ya dan mengenakan kain kabung. Ya. Ini sesuatu apa ya, merobek pakaian itu sesuatu yang sebenarnya suatu tindakan ya yang menunjukkan ya ada beberapa di kisah-kisah sebelumnya itu bagaimana mereka merobekkan pakaian itu ketika lagi berduka cita, ketika lagi marah gitu ya. Nah ini dan yang berikutnya adalah respon mereka adalah
berpaling pada Allah. Oke. Dengan rendah hati memohon doa pengantaraan Nabi Yesaya. Oke. Nah, Nabi Yesaya ini adalah nabi yang diabaikan oleh ayahnya Hizkia. Ya, jadi kita lihat di sini bagaimana responnya ya. Mereka berpaling pada Allah, semakin berpaling ya, karena Hizkia sebenarnya sudah memulai reformasi kan ya. Tapi sekarang ini semakin berpaling dengan hati memohon doa pengantaraan ya. Lalu bukan hanya doa pengantaraan tapi juga doa personal dengan Allah. Ya, Hizkia melakukan doa personal ya. Memohon agar Allah menunjukkan dirinya ya. Bukan saya. Oke. Tapi supaya Allah menunjukkan dirinya ya dalam masalah ini. Jadi bukan saya lagi, tapi ini semacam kayak Hizkia tuh udah ini masalah Tuhan saya serahkan kepada Engkau gitu loh. Ya tujuannya supaya orang lain mengetahui Allah ya. Oke. Ini ada sebenarnya yang luar biasa nih kata-kata daripada Hizkia ya, bukan supaya saya sebagai raja ya dikenal oleh orang lain ya, saya bisa lepas dari Asyur gitu loh. Tapi supaya Allah diketahui oleh orang lain, oleh bangsa-bangsa lain. Oke. Nah, dalam keadaan seperti ini ya, tertekan mereka ya. Wah, itu menurutku sih keadaan mereka itu stres lah. Oke, karena propaganda ini memang bisa sangat mematikan ya. Akal sehat itu bisa kalau termakan oleh propaganda itu akal sehat itu bisa nggak bekerja. Ya. Nah, oleh sebab itu atas respon dari mereka ya datang kepada Tuhan. Nah, ini kita lihat ya Allah mengirimkan sebuah pesan ya lewat Nabi Yesaya. Beginilah firman Allah ya. Jangan takut terhadap perkataan yang kau dengar itu ya yang diucapkan oleh pelayan-pelayan Raja Asyur ya untuk menghujah aku. Ini ya raja itu diberikan semacam ketenangan, semacam keyakinan, tenang, jangan takut, saya ada di pihakmu. Nah, kira-kira begitu ya. Itu ya apa yang dikatakan oleh mereka itu nggak benar. Saya ada di pihakmu. Wah, ini menurutku sesuatu yang yang melegakan sebenarnya ketika Hizkia dan prajuritnya mendengarkan pesan-pesan ini. Oke. Dan seperti saya bilang tadi ya, secara aplikasinya ya iblis melancarkan propaganda kepada kita juga. Dan sebab itu ya kita harus benar-benar datang kepada Tuhan. Ya. Kira-kira begitu poin-poin yang menarik dia di Senin dan Selasa. Ya, oke, terima kasih Bang Ferry. Di hari Senin kita ada lihat bagaimana penyerangan Asyur ya, yang bukan hanya mereka itu kerajaan yang brutal, tapi mereka cerdas. Mereka mengirim Rabsyakeh untuk mengirim pesan ya, ancaman ya, terhadap Yerusalem atau Yehuda. Kemudian di hari Selasa, Hizkia melakukan doa personal dengan Allah, dia meminta pertolongan Allah ya. Oke, Bang Ferry. Tadi Bang Ferry sempat singgung mengenai iblis ya, melancarkan propaganda. Nah, saya ada pemikiran pertanyaan ini, Bang Ferry. Bagaimana iblis dapat bekerja seperti Rabsyakeh dari Asyur? Nah, apakah dia mengatakan kebenaran saat ia mengatakan bahwa kita telah berdosa? Kalau kita baca dalam Zakaria 3 ayat 1. Nah, bagaimana tanggapan Allah? Apakah harapan satu-satunya yang kita miliki untuk melawan tuduhan-tuduhan ini? Nah, silakan Bang Ferry. Oh, tapi sebelumnya ada satu pertanyaan lagi. Nah, kalau kita baca dengan saksama tentang doa Hizkia dari Yesaya pasal 36 ayat 15 sampai 20. Nah, aspek apakah yang dia sangat perhatikan tentang Allah? Prinsip apa yang kita bisa lihat dalam doa ini yang dapat memberikan kita semangat dan kekuatan untuk tetap setia dalam krisis yang kita alami secara pribadi, seperti krisis yang dihadapi oleh Raja Hizkia. Seperti apa ini, Bang Ferry? Silakan. Oke. Terima kasih ya, pertanyaan yang menarik ya. Berbicara mengenai buku Zakaria, kitab Zakaria 3 ayat 1 ya. Ini sebenarnya Alkitab itu membukakan
ya kepada kita sebenarnya bagaimana iblis itu tugasnya ya mendakwa gitu loh. Karena di situ ya tercatat bagaimana Imam Yosya itu ya sedang berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan malaikat Tuhan ya. Lalu kemudian di situ juga ada iblis ya yang mendakwa. Ini sebenarnya gambaran ya bagaimana memang iblis itu ya kerjanya ya itu ya mendakwa, membuat orang ragu-ragu kepada Tuhan. Kamu itu ya kamu udahlah nggak sok rohani gitu loh. Kamu itu juga baru melakukan dosa ya. Kamu tuh baru lihat aja berapa menit lalu kamu di handphone kamu apa yang kamu lihat. Ya tujuannya ya begitu ya, dia mendakwa aja. Ya tujuannya supaya apa? Supaya kita tuh nggak yakin bahwa kita itu bahwa Tuhan itu tidak di pihak kita gitu loh. Bahwa kita ini ya berdosa, ya bahwa Tuhan tidak mengasihi kita, bahwa kita itu supaya jangan berani menghadap Tuhan, kan gitu. Kan itu sebenarnya kerjaannya iblis ya. Membuat itu propaganda-propaganda ya, mendakwa kita gitu loh. Supaya ya kita jangan datang pada Tuhan atau mengandalkan Tuhan ya. Nah, ini menarik sebenarnya kalau kita hubungkan itu dengan Roma 8 ayat 1 ya. Itu Rasul Paulus mengatakan bahwa setiap orang yang berada dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Ya. Nah, iblis itu kan selalu mau menghukum tuh. Oke. Menghukum itu sebenarnya di dalam batin gitu, dalam pikiran gitu. Nah, kenapa banyak orang itu menjadi stres, ya, gangguan jiwa, ya. Kebanyakan itu karena apa? Karena iblis itu berhasil gitu loh dalam membuat propaganda dalam pikiran orang, ya. Ketika ada masalah, contohnya, udah kamu nggak usah datang kepada Tuhan, kamu itu nggak didengar, kamu terlalu berdosa, sehingga beban itu ditanggung sendiri, ya, dan akhirnya secara mental mengalami korslet gitu loh. Nah ini yang di Roma 8 ayat 1 ini sebenarnya kabar baik gitu loh, bahwa kita itu yang sudah dalam Kristus itu tidak ada lagi penghukuman gitu loh. Ya, jadi kita tuh bebas, jadi nggak perlu takut, ya, nggak perlu stres, ya, ketika kita baru saja jatuh ke dalam dosa atau berbuat sesuatu yang kita nggak fatal gitu ya, dan itu mungkin memalukan gitu. Kadang-kadang kan kita berdosa kita menjadi malu, ya. Nah inilah kerjaan iblis ini nih, ya, membuat kita itu jadi malu dan akhirnya apa? Kita jadi stres, ya, dan akhirnya kita menarik diri, ya, dari komunitas juga. Banyak orang yang tidak mau melayani Tuhan, ya. Kenapa? Karena ya mendengarkan propaganda iblis. Udahlah, kamu itu nggak usah sok-sok ikutan melayani, kamu tuh lihatlah hidupmu gitu loh. Jadi ini ya, jadi ingat ya, teman-teman semuanya ya, kita yang tinggal dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Tuhan tidak menghukum kita, tetapi Tuhan menerima kita. Oke. Nah, pertanyaan yang kedua ini sebenarnya mengenai doa Hizkia ya. Ini doa Hizkia menurutku yang sangat luar biasa ya. Kalau saya baca sedikit di sini ya. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan semua bangsa dan negeri-negeri mereka dan menaruh para allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu. Sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah, selamatkanlah kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Tuhan. Ya. Nah, ini ya, bahwa Allah itu sanggup ya dalam membantu dia dalam masalah yang
cukup berat ya menurutku sebagai raja, ya bagaimana dia harus juga menenangkan rakyatnya, ancaman ini, ya dan ini adalah poin penting, ya di buku yang lain juga di Injil dikatakan ya salah satu doa kita itu tidak berhasil ya karena apa? Karena kita tidak percaya. Nah ini Hizkia ini yakin dan percaya akan Tuhan, bahwa Tuhan bisa membantu mereka ya keluar dari masalah ini. Dia yakin kenapa? Karena ya dia dekat dengan Tuhan, hidupnya sangat spiritual ya dan dia yakinlah ya tuh saya ini sudah melakukan ini gitu ya. Dia melakukan reformasi rohani gitu ya. Masakan si Tuhan ini tidak membantu saya? Nah, kira-kira begitu ya. Jadi itu dia yakin penuh ya. Dan juga di situ Raja Hizkia dalam doanya itu memuji dan memuliakan Tuhan ya, bahwa Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi. Jadi dia semacam kayak memberikan pujian ya. Mungkin dalam doa itu ya memang salah satu prinsip dalam doa itu adalah memuliakan dan memuji Tuhan. Bukan artinya bahwa Tuhan itu kayak haus dipuji ya gitu. Tapi memang Tuhan itu memang dia layak untuk dipuji ya, tapi bukan karena dia haus pujian. Nah, pujian itu tujuannya adalah untuk kita sebenarnya. Oke. Bagaimana kita membuka hati kita kepada Tuhan, membuka hati kita kepada Tuhan ya, dan sadar siapa itu Tuhan ya. Nah, ketika kesadaran ini siapa kita dan siapa Tuhan, maka ini akan menciptakan sebuah hubungan emosional yang dekat sekali. Ya. Dan itu juga bisa meredakan segala stres kita ya. Kadang-kadang kita stres karena kita lupa siapa Tuhan. Ya. Ketika masalah terjadi, tapi ketika kita tahu siapa itu Tuhan, ya, sadar penuh, maka ya hidup kita lebih enteng. Ya. Kira-kira begitu sih, Sam, yang saya bisa sampaikan. Oke, terima kasih Bang Ferry atas pembahasannya. Puji Tuhan atas jawabannya ya Bang Ferry. Baik. Sama-sama, Sam. Oke, kita akan lanjut ke pelajaran selanjutnya. Di hari Kamis dan hari Rabu dan hari Kamis oleh Sherin ada 2 topik yang menarik di situ. Kisah selanjutnya. Nah, ini kisah seperti apa? Kemudian hari Kamis ketika sakit dan memiliki kekayaan. Nah, ini masih berhubungan dengan Raja Hizkia. Silakan Sherin, boleh diuraikan. Oke, baik. Di hari Rabu kita akan belajar dari Yesaya 37. Kisah selanjutnya maksudnya adalah dari awal kan, dari pembahasan hari Minggu, Senin, Selasa, dan hingga Rabu ini semuanya masih berurutan sampai Kamis juga. Nah, ini kelanjutannya daripada Hizkia setelah diceritakan oleh Bang Ferry juga, kita bisa baca Hizkia mengambil keputusan untuk berdoa. Nah, di sini sebelumnya dibahas dulu tentang Sanherib. Bagaimana Sanherib itu telah merebut 46 kota berkubu, seperti yang sudah dijelaskan juga tadi. Dan Sanherib ini salah satu taktiknya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bang Ferdo, adalah menggunakan propaganda, dan dia sangat mengagung-agungkan dirinya sendiri. Bahkan seorang James B. Pitcher bilang ia merasa bahwa ia sudah menaklukkan dan menawan Yerusalem. Ia menyatakan bahwa ia merasa ia sudah mengurung Hizkia dalam kandangnya sendiri, seperti seekor burung dalam sangkar, seperti itu. Padahal tidak ada
catatan satupun bahkan dalam sejarah bahwa bangsa Asyur ini telah menaklukkan Yerusalem. Gitu. Nah, di sini kita melihat sedikit kepada sudut pandang dari para ahli sejarah. Faktanya adalah diketahui bahwa dari peninggalan bangsa Asyur ini, Raja Sanherib mengukir pada tembok kediamannya, pada kerajaannya, ia mengukir gambar-gambar tentang pengepungan dia. Jadi ia menggambarkan lukisan-lukisan atas keberhasilan yang sudah dicapai, begitu. Kemudian di sini dikatakan itu adalah untuk menyelamatkannya dari rasa malu. Rasa malu apa? Karena di sini bagaimana kita melihat satu kerajaan yang sangat adikuasa, Raja Sanherib, tapi raja ini tidak bisa menaklukkan satu bangsa, yaitu satu kota, yaitu Yerusalem. Nah, bahkan kalaupun tidak melihat catatan daripada Alkitab, para ahli sejarah terpaksa harus mengakui bahwa ini ada satu mujizat yang terjadi, karena tidak mungkin satu bangsa yang sangat adikuasa saat itu tidak bisa menaklukkan satu kota kecil, Yerusalem. Nah, jadi bahkan dari catatan-catatan sejarah itu terpaksa harus menyatakan itu adalah satu mujizat. Nah, sekarang apakah selanjutnya setelah Hizkia, Raja Hizkia melakukan doa kepada Tuhan. Dalam doa ini ada satu doa yang sangat indah yang saya rasa kita semua harus baca, karena isinya adalah yang pertama tuduhan propaganda daripada bangsa Sanherib adalah melalui juru minumnya adalah bahwa kamu jangan percaya kepada Mesir, jangan percaya kepada Tuhan Allahmu, percaya saja pada bangsa Asyur. Nah, tapi doa Hizkia yang sangat lemah dan ya sangat lemah, tapi sangat teguh dalam iman bahwa tidak hanya Tuhanlah Allah yang benar, dan teguh kepada, walaupun mereka dibilang dibuat propaganda seperti itu, ia tetap teguh berpegang bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah. Kemudian Allah menjawab doa Hizkia yang disampaikan dengan iman yang teguh itu. Maka melalui Yesaya ia dihiburkan. Dan kita mengetahui dari 2 Raja-Raja 19, 35 sampai 37, 2 Tawarik 32, 21, 22, juga Yesaya 37, 36 sampai 38, saat pada puncaknya adalah akhirnya tentara daripada bangsa Asyur mengepung daripada kota Yerusalem. Tiba-tiba pada malam harinya ada malaikat Tuhan membunuh 185.000 orang, 185.000 tentara perang. Tanpa alasan, pagi-pagi dilihat sudah mati aja semua. Nah, ini adalah satu mujizat yang diberikan oleh Tuhan yang sesuai dengan Yesaya 37 ayat 7 hingga 38, kita bisa baca, itu katanya Sanherib akan kembali dari mana ia datang. Jadi saat ia melihat bahwa seluruh tentara perangnya sudah mati, ya tidak ada alasan lagi, akhirnya ia kembali lagi kepada kerajaannya. Di sini juga kita melihat bagaimana seberapapun sulit keadaannya, dan sepertinya tidak mungkin lagi, bahkan sudah dikepung, seperti kita ingat 46 kota berkubu yang lainnya sudah dikepung dan berhasil. Namun Tuhan memberikan satu mujizat, karena lebih besar krisisnya, Tuhan akan memerlukan lebih besar lagi mujizat yang dilakukan. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwa Allah pasti akan menuntun umatnya, menyelamatkan umatnya. Ini mungkin juga ada sedikit pandangan, jikalau seandainya Sanherib berhasil menaklukkan Yerusalem, bisa jadi Yehuda pasti akan terpecah belahkan dan hingga kehilangan identitasnya.
jika begitu, maka bisa jadi Mesias tidak terlahirkan. Jadi satu hal yang kita bisa ambil juga, Tuhan tidak pernah kehilangan kendali karena Tuhan yang memiliki rencana dari awal hingga akhir. Mungkin seperti itu untuk hari Rabu. Boleh next, Bang? Di sini kita akan membahas sedikit dari Yesaya 38 dan 39. Jadi kita sudah mendapatkan bahwa Tuhan melepaskan bangsa Yerusalem daripada Raja Asyur. Namun, kalau kita lihat di kitab Yesaya ya, di kitab Yesaya 37 ayat 36, di situ sudah ceritanya adalah Tuhan membebaskan, membunuh 185.000 orang. Namun saat kita ke Yesaya 38 ayat yang 5 dan 6, di sana masih dikatakan, telah kudengar doamu, kulihat air matamu, sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan lepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Jadi artinya, di pasal 38, kita mengetahui bahwa Raja Hizkia sakit. Jadi ada waktu di mana bertumpang tindih. Kerajaan Yerusalem masih tertekan oleh bangsa Asyur, dan pemimpinnya sakit. Jadi sangat berlipat-lipat ganda. Nah, di sini kita melihat bahwa The SDA Bible Commentary, jilid 4 halaman 240 mengatakan bahwa setan, iblis bertekad untuk membawa kematian kepada Hizkia dan juga kehancuran Yerusalem pada saat yang sama. Jadi, setan menginginkan supaya kalau bisa berlipat kali ganda. Kenapa? Karena setan mengingat bahwa kerajaan Yehuda ini direstorasi oleh Hizkia, dan ia mengharapkan dengan ia mengambil pimpinannya yang sudah melakukan restorasi itu, maka bangsa ini akan semakin mudah untuk menyerah kepada bangsa Asyur. Nah, seperti itu. Namun kita melihat lagi itu tidak terjadi karena apa? Hizkia disembuhkan. Nah, bagaimana caranya? Kalau misalnya kita mengingat pelajaran kita yang di awal-awal, dalam Yesaya 7, Ahaz menolak tanda-tanda, bahkan diberikan kesempatan untuk meminta tanda kepada Tuhan, ia menolak. Nah, itulah yang membuat masalah dengan Asyur pertama kalinya. Dan sepertinya, seperti dikasih kesempatan, Hizkia, cucunya berarti ya, anaknya Hizkia meminta tanda pada Tuhan dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 28. Nah, kalau kita baca di sana bahwa Tuhan memberikan pilihan kepada Raja Hizkia. Aku akan menyembuhkan kamu, aku akan membebaskan kamu dari bangsa Asyur. Nah, kamu mau tanda apa? Aku memajukan waktunya 10 tapak atau memundurkan waktu 10 tapak. Maksudnya 10 tapak ini adalah jika kita tahu seperti bayangan yang seperti tugu begitu yang tersinar matahari, dan bayangannya akan menunjukkan jam berapa itu. Nah, terus kemudian Hizkia menyatakan, Tuhan gampang kalau misalnya maju 10 tapak, kan memang kalau jam maju, bikin mundur 10 tapak, seperti itu. Nah, dari sini kita melihat Tuhan memberikan lagi kesempatan untuk memberi tanda, mendapatkan tanda. Kali ini bangsa Yehuda melalui Hizkia menerima itu. Dan karena itu ia dikuatkan untuk melawan Asyur dan akhirnya dibebaskan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Tuhan memberikan tanda melalui matahari seperti itu? Karena kita belajar bahwa bangsa Babel adalah bangsa yang mempelajari pergerakan benda-benda di langit. Sama seperti orang-orang Majus saat Yesus lahir. Jadi saat ia melihat bangsa Babel ini kan memperhatikan
pergerakan matahari, benda-benda langit, dan mencatatnya. Kemudian melihat satu pergerakan yang aneh, dan sama bersamaan dengan Raja Hizkia yang sembuh. Maka mereka menghubungkan kedua itu dan berspekulasi bahwa itu berhubungan. Nah, ditambah lagi kerajaan Babel ini juga dalam penindasan Asyur. Jadi mereka selama ini sedang membutuhkan kemerdekaan penuh dari Asyur. Nah, dan mereka membutuhkan sekutu yang kuat. Jadi lebih banyak alasan lagi untuk mengunjungi bangsa Yehuda. Nah, di sini Hizkia. Nah, tapi kita tahu apa yang terjadi setelah itu. Setelah bangsa Babel datang dan Hizkia sudah disembuhkan, Hizkia diberikan 15 tahun lagi hidupnya, kemudian bangsa Babel datang, Hizkia, apa yang Hizkia lakukan? Hizkia malah menunjukkan satu kerajaannya, semuanya, perbendaharaan-nya. Nah, ini adalah sikap kesombongan. Nah, di sini seharusnya bangsa Babel yang sudah datang, yang menghubungkan mujizat yang begitu hebat dengan kesembuhan daripada Raja Yehuda, seharusnya ia membuka diri sepenuhnya kepada Raja Hizkia. Nah, ini adalah satu kesempatan yang begitu baik yang diberikan Tuhan kepada Hizkia juga untuk Hizkia memperkenalkan Tuhan yang benar dan memuliakan Tuhan kepada bangsa Babel. Namun daripada untuk memperkenalkan Tuhan, kemuliaan Tuhan kepada bangsa Babel, ia malah mempertunjukkan kemuliaan dirinya sendiri. Kerajaan ya maksudnya. Nah, kita tahu apa yang terjadi setelah itu. Dalam Yesaya 39, kita juga sudah mengetahui sejarahnya. Kota Yerusalem pada akhirnya akan ditawan 70 tahun di Babel. Mungkin seperti itulah bagaimana Hizkia akhirnya kehilangan kesempatan untuk memperkenalkan Allah kepada bangsa Babel. Mungkin begitu Bang untuk hari Kamis. Baik, terima kasih. Jadi kerajaan Yehuda ditekan oleh Asyur. Di saat yang itu juga Hizkia mengalami sakit. Nah, dia memohon kepada Tuhan. Tuhan memberikan umurnya 15 tahun. Kemudian ketika dia sembuh, dia lupa memperkenalkan Allah kepada bangsa Babel. Malah dia mempertunjukkan kekayaannya. Ya, ini seperti dibilang Bang Bilsam ya. Imannya fluktuatif ya, naik turun ya. Oke, Sherin, ada pertanyaan di hari Rabu dan hari Kamis. Apa yang kita katakan kepada seorang yang belum percaya kepada Alkitab atau Allah Alkitab? Pertanyakan pertanyaan ini. Apakah adil bila pasukan Asyur yang kebetulan lahir menjadi bangsa Asyur harus mengalami kematian secara massal seperti itu? Bagaimana kita secara pribadi masing-masing memahami tindakan Tuhan di sini? Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana Hizkia kehilangan kesempatan yang luar biasa untuk memuliakan Allah dan memperkenalkan Allah kepada bangsa Babel. Bagaimana hasilnya? Kalau kita lihat dalam Yesaya pasal 39. Hizkia yang seharusnya bersaksi kepada mereka tentang Tuhan, justru memperlihatkan kemuliaan dalam tanda kutip, kemuliaannya sendiri. Apa yang kita dapat pelajari dari sini? Silakan Sherin. Oke, baik. Untuk yang pertama, saya mau kita untuk mengingat lagi pelajaran-pelajaran kita yang sebelumnya. Juga perlu diingat dalam satu pembelajaran kita minggu ini, bukan saja berbicara tentang kerajaan melawan kerajaan, tapi bahkan kepada pergumulan Hizkia secara pribadi. Jadi apa yang ini dikatakan, maksudnya di sini adalah Tuhan tidak melihat secara keseluruhan, tapi Tuhan tidak hanya melihat secara keseluruhan, tapi Tuhan juga melihat secara pribadi kita masing-masing. Kita harus ingat di pelajaran kita sebelumnya, kita mendapatkan ayat dalam 2 Petrus 3 ayat 9, dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi menurut saya ayat ini sudah cukup ya. Saya yakin para tentara yang termasuk 185.000 orang
yang terbunuh itu juga termasuk dalam ayat ini, yang dikatakan mereka adalah orang-orang yang Tuhan tidak mau sebenarnya mereka binasa. Namun, saya yakin ketika orang sudah Tuhan izinkan untuk meninggal, itu artinya mereka sudah mengambil keputusan mereka secara pribadi. Nah, dalam hal ini kita tidak bisa menjudge siapa-siapa. Tapi satu hal yang kita harus percayai, dalam kondisi atau situasi apapun itu, Tuhan tidak pernah mau salah satu dari kita pun binasa. Artinya, dalam kondisi kita apapun, kita mau lahir dari agama manapun, atau bangsa apapun, pasti ada celah di mana kita bisa seharusnya datang kepada Tuhan melalui caranya masing-masing. Tuhan pasti akan memberikan cara supaya kita pribadi. Hizkia telah kehilangan kesempatan yang satu sebenarnya sudah sangat terbuka lebar. Babel sudah membuka hati besar-besar kepada mereka, kepada bangsa Raja Hizkia. Tapi Hizkia kehilangan itu. Yang di sini yang saya pelajari adalah terkadang banyak hal yang Tuhan biarkan dalam kehidupan saya itu adalah sebenarnya kesempatan untuk saya memuliakan Tuhan. Banyak hal atau banyak orang yang datang dalam hidup kita sehari-hari itu adalah kesempatan-kesempatan dari Tuhan di mana kita untuk menginjil, di mana kesempatan kita untuk memuliakan Tuhan. Namun betapa seringnya kita melupakan itu semua dan kita mengingat hanya pada pekerjaan keras kita atau kita mengingat itu adalah ini memang seharusnya seperti ini atau ini adalah kerja keras saya. Mungkin lebih banyak lagi untuk kita waktu dibutuhkan untuk kita merefleksikan apa maksud Tuhan dalam kehidupan saya. Mungkin seperti itu, Pak. Amin, puji Tuhan. Terima kasih, Sherin. Oleh karena itu, saya minta Bang Bilsam, kira-kira kesimpulan apa yang kita bisa tarik sepanjang pekan ini? Silakan. Oke, jadi saya akan bacakan dari Alfa dan Omega, jilid 3, halaman 282. Ini ada di buku sekolah sahabat kita, dikatakan, kunjungan utusan-utusan raja dari negeri yang jauh ini memberikan kesempatan bagi Hizkia untuk meninggikan Allah yang hidup itu. Betapa mudah sebenarnya baginya untuk menceritakan tentang Allah kepada mereka. Tetapi kecongkakan dan sifat ingin dipuji menguasai hati Hizkia, dan di dalam meninggikan diri sendiri, ia sendiri membuka perbendaharaan kekayaan yang diberikan Allah kepada umatnya. Nah, ini suatu keterangan dari Roh Nubuat ya, bahwa motif di balik itu adalah kecongkakan dan sifat ingin dipuji ya. Ya seperti saya bilang di awal tadi, ya iman Hizkia fluktuatif ya, walaupun dia ada naiknya, ada turunnya, ada khawatir. Ya mungkin kita tidak bisa mengapresiasi secara penuh karena kita tidak tahu sejarahnya secara detail seperti apa. Coba misalnya kita di posisi Hizkia, 46 kota dikepung. Ya kan bisa jadi 46 itu tidak secara langsung ya. Mungkin dia Senin 2, besoknya 3. Terus dia nggak bisa tidur mungkin malamnya, pusing mikirin apa, nggak ada TV, gimana caranya, nggak bisa cari distraksi yang lain. Kalau kita kan pusing nonton TV ya, orang tua biasanya. Ya, buka Facebook, pusing. Nah, kalau Hizkia mau ngapain? Ya kan? Mungkin kota itu perlahan direbut gitu kan, terus dia stres. Nah, tapi dia tetap berteguh pada Tuhan, dan di sisi ini dia udah senang, ditambahkan umurnya. Nah, akhirnya dia lupa diri ya. Dia lupa diri, lupa peran dia sebagai apa. Dan ya itulah fluktuatifnya Hizkia. Dan mungkin kita perlu lebih lagi mengapresiasi peristiwa ini ya. Seperti apa itu kita menggunakan imajinasi Alkitab kita ya. Seperti apa. Mungkin kita tidak bisa membayangkan ya kan umurnya ditambah. Kalau kita mungkin ya mungkin naikkan pangkat ya kan. Bukannya memberikan persembahan lebih, tapi malah perpuluhannya telat misalnya. Atau hal-hal detail lainnya yang mungkin kita tidak sadar lah. Nah, di ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita dikatakan, sebagai tanggapan kepada seruan raja yang setia, Allah menyelamatkan umatnya dan menunjukkan siapa dia sebenarnya. Seruan raja yang setia tadi, doa Hizkia dan iman Hizkia yang sudah digambarkan baik sekali dari Kak Ferry tadi,
Raja Israel yang maha kuasa yang mengendalikan masa depan dunia ini, bukan saja ia membinasakan orang yang hendak membinasakan umatnya, ia juga menyediakan kesempatan bagi yang lain. Tidak peduli sekalipun sifat mereka mirip Babel, ia akan menuntun mereka menjadi umatnya. Nah, kita lihat bahwa Allah memberikan kesempatan ya bagi Babel, bukan cuma di sini. Kalau kita lihat mana kesempatannya bagi Babel, orang ditiadakan oleh keputusan Hizkia ya, keputusan pribadi Hizkia. Tapi kalau kita baca lagi lebih detail bagaimana Tuhan menunjukkan dirinya, dan bahkan Raja Babel pun akhirnya bertobat kan, akibat dia melihat siapa? Melihat 3 Sadrak Mesak Abednego, melihat Daniel, walaupun keturunannya nanti malah tidak jadi. Ya, kita lihat tulisan di dinding dan kita tahu sejarahnya seperti apa. Seperti Raja Israel, Raja Babel pun ada fluktuatifnya imannya ya. Karena itu tadi highlight-nya, intinya yang tadi di Sherin bilang bahwa Allah bukan cuma melihat keputusan secara bangsa, tapi dia juga melihat keputusan secara pribadi masing-masing kita. Nah, mungkin pendalaman kita, pelajaran di ke-7 ini sangat baik sekali ya. Banyak sekali hal-hal yang kita bisa ambil dari Yesaya, dari Hizkia, bahkan dari utusan Babel pun propaganda tadi, utusan Asyur, propaganda, utusan Babel, kita tahu semuanya, kita bisa pelajari satu persatu. Mungkin itu kesimpulan yang bisa saya bawakan, Semi. Baik, terima kasih Bang Bill atas kesimpulannya. Untuk itu seperti biasa singkat-singkat saja ya aplikasi yang kita boleh tarik dari pelajaran ini. Dimulai dari saya bahwa saya akan lebih melihat hidup ini, tidak menganggap remeh hidup ini, tapi memperlakukan hidup ini sebagai karunia Allah. Ya. Dan ketika saya menghadapi pergumulan, saya mau minta kepada Tuhan dalam doa dengan kesungguh-sungguhan. Bang Bill, silakan. Nah, kalau saya belajar dari Hizkia ya. Dia mungkin stres, tapi dia menyemangati rakyatnya, dan itu menurut saya sangat sulit sekali ya. Ketika kita pusing, kita malah memotivasi orang. Dan mungkin dengan kita memotivasi orang, Tuhan itu besar, itu menambah motivasi diri kita sendiri. Jadi saya ingin mencoba seperti itu. Oke. Bang Ferry, silakan Bang Ferry. Mungkin seperti itu. Bang Ferry, silakan. Bagaimana sih kehidupan saya gitu ya, dan sepanjang beberapa ya melalui pelajaran yang kita diskusikan ini mengenai Hizkia, ya, saya berefleksi melihat kehidupan saya kan gitu, sampai sejauh mana sih bergantung sama Tuhan ketika ada masalah. Dan saya sih melihat ya masih ada kecenderungan ya menyelesaikan masalah itu sendiri gitu, dan sebenarnya pada saat itu sebenarnya makin mumet ya gitu, masalah di rumah tangga atau God help. di dalam kerjaan gitu ya. Dan ini mengingatkan contoh kita. Thank you Sam, sudah. Sherin, silakan. Kalau saya juga belajar dari Hizkia, bagaimana kehidupan dia, ada depresi, ada senang, ada sedih. Di semuanya itu adalah ia sebenarnya ada kesempatan untuk dia memuliakan Tuhan. Jadi saya belajar di setiap keadaan hidup saya, mungkin senang, mungkin sedih, mungkin depresi juga, stres, itu sebenarnya adalah satu kesempatan supaya saya bisa memuliakan Tuhan lebih lagi. Oke, terima kasih semuanya telah partisipasi dalam diskusi kali ini. Kiranya pelajaran kita boleh menjadi berkat buat banyak orang, sehingga pelajaran Hizkia boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita ketika kita dalam masa-masa kesusahan. Baik, saya meminta Sherin untuk menutup diskusi kita dalam doa.
Sherin boleh menutup Asal dalam diskusi dalam doa. Apa terdengar suara saya? Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa, berkat dalam kerajaan surga, kami ucap syukur kasih-Mu boleh menyertai kami hingga hari ini sepanjang minggu. Kami boleh belajar sedikit lagi Tuhan daripada firman-Mu tentang bangsa Yehuda Tuhan. Bantu kami agar kami boleh mengingatnya, bantu kami Tuhan agar kami boleh memuliakan nama-Mu di dalam setiap keadaan hidup kami. Juga Tuhan kami boleh menjadi alat Engkau yang lebih efektif lagi untuk menjangkau dunia. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa kami. Amin. Amin. Demikianlah diskusi kita pada kali ini, dan kiranya teman-teman boleh di-like, di-share, dan di-subscribe tentunya, sehingga banyak berkat Tuhan yang akan kita dapatkan di pelajaran-pelajaran selanjutnya. Terima kasih dan kiranya Tuhan memberkati kita semua.